Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengaruh Price Earning Ratio dan Return on Equity terhadap nilai perusahaan pada properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Lisfatin Nihla, yang kedua ada Nurmala Yunita, selanjutnya ada Rina Solihah, dan saya sendiri Hanindya Indriati Tisari. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Nurmala Yunita. Baik, saya akan menjelaskan slide pertama. Kenapa perlu memaksimalkan nilai perusahaan agar pemegang saham dan perusahaan dapat memperoleh untung yang sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, memaksimalkan kemakmuran pemegang saham dapat diwujudkan dengan memaksimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. Semakin tinggi harganya, akan semakin tinggi pula nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Pendirian sebuah perusahaan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan. Indikator nilai perusahaan dapat dilihat dari harga saham perusahaan. Hal ini dapat dicapai apabila perusahaan tepat memperhitungkan seberapa banyak pertumbuhan dan keuntungan yang dapat dicapai. Slide selanjutnya adalah rumusan masalah. Di sini ada dua. Yang pertama, bagaimana pengaruh price earning ratio terhadap nilai perusahaan properti and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi, PER ini secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan untuk yang kedua, bagaimana pengaruh ROA terhadap nilai perusahaan properti and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bahwa di sini menunjukkan secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Jadi kesimpulannya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ROA dan PER memiliki pengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan. Slide selanjutnya adalah nilai perusahaan. Nilai wajar perusahaan yang menggambarkan persepsi investor terhadap emiten tertentu, sehingga nilai perusahaan merupakan persepsi investor yang selalu dikaitkan dengan harga saham. Selain itu juga, sistem manajemen yang diterapkan dapat digunakan sebagai acuan penilaian nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli atau investor apabila perusahaan tersebut dijual. Tujuan normatif perusahaan adalah memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Slide selanjutnya adalah price earning ratio. Rasio yang mengukur tentang bagaimana investor menilai prospek pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, dan tercermin pada harga saham yang tersedia dibayar oleh investor untuk setiap rupiah laba yang diperoleh perusahaan. Ini maksudnya, price earning ratio ini digunakan untuk menilai murah atau mahal sebuah saham. Semakin rendah nilai PER sebuah saham, maka semakin baik atau murah harganya untuk diinvestasikan. Jadi semakin kecil nilai price earning ratio, maka semakin murah saham tersebut untuk dibeli dan semakin baik pula kinerja per lembar saham dalam menghasilkan laba bagi perusahaan. Semakin baik kinerja per lembar saham akan mempengaruhi banyak investor untuk membeli saham tersebut. Dan yang kedua ada
Return on Equity atau ROE. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. ROE adalah untuk mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak pemilik modal sendiri. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada ruang lingkup penelitian. Metode yang digunakan bersifat sekunder yang berupa laporan keuangan dari setiap perusahaan yang menjadi sampel penelitian yang diterbitkan oleh BEI. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di BEI pada periode 2011 sampai 2013. Data diambil dari laporan perusahaan yang diterbitkan berkala yang terdaftar di Indonesia Stock Exchange atau IDX. Langkah deskripsi penyelesaian. Model regresi berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Lalu selanjutnya, untuk dapat melakukan analisis regresi linear berganda, diperlukan uji asumsi klasik. Di sini uji asumsi klasik ada 4. Yang pertama, uji normalitas, uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi data normal atau tidak. Biasanya data dikatakan normal jika N lebih dari 30. Tetapi untuk lebih pastinya disarankan untuk melakukan uji normalitas karena belum tentu N lebih dari 30 itu nol. Uji statistik normalitas yang dapat digunakan atau yang biasa digunakan ada 3. Yang pertama uji chi-square, uji Kolmogorov, dan uji Smirnov. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka regresi tersebut dikatakan normal. Yang kedua ada uji multikolineritas, yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk menguji ada atau tidaknya multikolineritas dalam regresi menggunakan toleransi dan variance inversion factor. Nilai cut-off yang biasa digunakan untuk menunjukkan adanya multikolineritas yaitu tolerans sebesar tolerans kurang dari atau sama dengan 0,10 atau variance inversion faktornya lebih dari atau sama dengan 10. Yang ketiga ada uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Kriteria yang digunakan untuk menentukan ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu jika uji T masing-masing variabel independen tidak signifikan pada 0,05 atau P lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. Yang terakhir ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Salah satu cara dalam mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Durbin-Watson atau DW test. Selanjutnya uji hipotesis, yang mana di sini ada 3 poin. Yang pertama uji parsial atau uji T,
pengaruh secara parsial bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan signifikansi dari masing-masing variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua, uji statistik atau uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen yaitu variabel X1 dan X2 terhadap Y secara simultan. Ketiga, koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variansi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara 0 atau 1. Menganalisis sebuah data dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya saja adalah data panel. Data panel sendiri adalah kombinasi dari data time series dan cross section dengan mengakomodasi informasi yang terkait dengan variabel-variabel cross section maupun time series. Data panel secara substansi mampu mengatasi masalah yang ditimbulkan akibat mengabaikan variabel yang relevan atau omitted variabel. Pendekatan model regresi data panel yang digunakan adalah Fixed Effect Model atau FEM. Fixed Effect Model pada data panel mengasumsikan bahwa koefisien slope konstan, tetapi intercept bervariasi sepanjang unit individu. Istilah Fixed Effect berasal dari kenyataan bahwa meskipun intercept antara waktu sama, sedangkan slope tetap sama antara individu dan antar waktu. Bentuk persamaan informasi sebagai berikut. PBV sama dengan konstanta ditambah koefisien dikali ρ ditambah koefisien dikali UP ditambah koefisien dikali PER ditambah koefisien dikali DER ditambah company fixed effects ditambah error terms atau kesalahan pengganggu. Berdasarkan penjelasan tadi, penelitian yang sudah kami lakukan dapat diperoleh rumus yaitu PBV sama dengan 1,89 plus 0,03 ρ min 0,06 UP plus 0,01 per plus 0,38 DER. Dengan adanya rumus tersebut dapat kita lihat hasilnya yaitu kolom seperti ini. Untuk yang selanjutnya adalah uji hipotesis. Uji hipotesis yang kami gunakan adalah uji simultan atau uji F dan uji parsial atau uji T. Uji simultan atau uji F hasilnya seperti ini. Dapat kita lihat dari tabel tersebut, jika nilai F hitung sebesar 5,55 lebih besar dari F, tabel sebesar 2,44 dengan nilai signifikan sebesar 0,00. Taraf signifikan adalah 0,05, di mana 0,00 lebih kecil dari 0,5 yang menunjukkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat pada signifikansi 5%. Untuk yang selanjutnya adalah uji T. Dari hasil yang sudah kita lihat bersama-sama di gambar adalah menunjukkan bahwa return on equity atau ROE terhadap nilai perusahaan sangatlah berpengaruh. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi ROE yaitu sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar 3,168 lebih besar dari T tabel sebesar 2,44. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima atau ROE berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sehingga dapat dibuktikan bahwa variabel ROE berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dari hasil tersebut, selain kita melihat apakah ROE itu berpengaruh terhadap nilai perusahaan, hal ini juga dapat kita lihat yaitu price earning ratio atau apakah berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini dapat kita lihat yaitu menunjukkan nilai signifikansi PER yaitu sebesar 0,547 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar 0,04 lebih kecil dari T tabel sebesar 2,44. Maka dapat disimpulkan
H0 diterima dan HA ditolak, atau price earning ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa variabel PER tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dari kesimpulan ini, sudah kita lihat bahwa yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan itu hanya ROE, sedangkan PER tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, pembahasan. Pembahasan ini ada dua. Pertama, kelayakan teknis, return on equity, ROE, price earning ratio, secara simultan dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Artinya, variabel-variabel ini dapat diperhatikan oleh investor untuk melakukan investasi. Yang kedua, kelayakan ekonomi. Semakin tinggi ROE, semakin baik kedudukan pemilik perusahaan, sehingga akan menyebabkan baiknya penilaian investor terhadap perusahaan yang menyebabkan meningkatnya harga saham dan nilai perusahaan. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan di sini ada 3 poin. Yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa return on equity atau ROE dan price earning ratio memiliki pengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan properti dan real estate. Yang kedua, return on equity secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan properti dan real estate. Yang ketiga, price earning ratio secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan properti dan real estate. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau penulisan kami yang kurang jelas, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan melalui Google Classroom atau kolom komentar di bawah ini. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.